Bapa di dalam surga, kami bersyukur minggu demi minggu Tuhan memberi pengajaran kepada kami. Tuhan menarik kami lebih dekat dengan takhta Tuhan, menjalankan prinsip dan menjalankan perintah Tuhan. Berilah kekuatan kepada kami untuk meneruskan hidup yang berjuang untuk kemuliaan dan kebenaran Tuhan. Pakailah kami menjadi saksimu hidup di dalam dunia, memuliakan nama Tuhan, memasyurkan nama Tuhan. Berkatilah setiap kelakuan kami supaya kami boleh betul-betul menjadi saksi Kristus yang hidup, menjadi berkat bagi semua orang. Dalam nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup, kami telah berdoa. Amin. Saudara-saudara, kita telah dengan 18 kali membicarakan tentang panggilan Tuhan untuk Abraham. Di dalam hidup Abraham dan hidup Lot, dua orang yang sama-sama menerima panggilan, satu taat, satu tidak. Satu mengikuti rencana Tuhan, satu ikuti nafsu pribadi. Akhirnya sangat jelas beda akibat mereka. Abraham tidak kaya, tidak mewah, tapi betul-betul menjalankan pimpinan Tuhan, dan di dalam kehendak Tuhan tidak ada yang meleset, tidak ada yang dibuang oleh Tuhan. Sedangkan Lot kelihatan bisa kaya, kelihatan berambisi besar, tapi akhirnya kosong belaka. Bukan saja hidup tidak berhasil, istrinya meninggal di tengah jalan, kedua anaknya memperkosa diri dan melahirkan anak-anak yang tidak benar, yang dikutuk dan dibuang oleh Tuhan. Saudara-saudara, mari kita baik-baik menerima ajaran-ajaran yang penting dari kitab suci. Dan mari kita bersama-sama memelihara diri di dalam batasan kebenaran Tuhan, dan kami tidak melanggar prinsip dan tidak menjalankan nafsu kehendak diri kita sendiri. Setelah 18 kali kita selesai panggilan Tuhan untuk Abraham. Ini orang pertama yang paling penting di dalam segala zaman menjadi contoh bagaimana mentaati kehendak, panggilan, dan pilihan dari Tuhan Allah. Saya akan melewati banyak orang yang penting dan masuk ke dalam kedua panggilan yang terbesar di dalam sejarah manusia. Yaitu Tuhan memanggil Musa menjadi hambanya, meneruskan rencananya, dan mentegakkan contoh yang baik di dalam mentaati panggilan Tuhan selama hidup di dalam dunia ini. Saudara-saudara sekalian, Abraham melahirkan Ishak. Ishak dan Yakub. Yakub melahirkan 12 anak laki-laki dan satu anak perempuan, membentuk satu Bani Israel. Di dalam anak-anak dari Abraham ada yang anak janji, ada yang anak tidak janji. Ada yang anak di dalam ikatan sekutu dengan Tuhan karena janji Kristus di dalam sejarah. Ada yang tidak. Mereka adalah anak yang kebetulan lahir karena hubungan seks. Saya tidak tahu bagaimana dengan Anda. Bagaimana dengan keluarga Anda? Anda melangsungkan hubungan seks, melahirkan anak-anak yang tidak direncanakan, ada anak-anak yang dijanji oleh Tuhan menjadi anak-anak yang penting di dalam sejarah. Kita tidak bisa menipu diri.
kita tidak bisa mempermainkan Tuhan. Setelah Abraham mendapatkan Ishak, Ishak mendapatkan Yakub, lalu Yakub melahirkan 12 anak laki-laki. Di antara 12 anak laki-laki, yang nomor 11, yang paling ganteng, yang paling disenangi oleh papanya Yakub. Saya tidak bicara tentang pilih kasih atau siapa benar, siapa salah. Ini merupakan suatu hal yang lumrah. Kalau engkau lebih mencintai salah satu anak dibanding anak-anak yang lain, saya tidak kritik. Itu mungkin terjadi secara dipimpin oleh Tuhan. Mungkin terjadi karena engkau sendiri teledor, kurang rapi dan kurang adil menghadapi anak-anakmu. Tapi anak yang paling disayangi ini diberikan pakaian yang paling indah. Alkitab berkata, pakaian yang berwarna-warni. 3.800 tahun yang lalu, membuat kain yang berwarna-warni tidak gampang. Bahan-bahan yang bisa menghasilkan warna-warni di dalam pakaian mahal sekali. Saudara-saudara, itulah sebabnya Yusuf mempunyai pakaian yang indah, menonjol, dan lebih menjadi terkenal di antara semua saudara. Apakah perasaan saudara-saudaranya? Mereka tidak bisa terima. Mereka merasa sama-sama anak. Kenapa pakaian biasa di dalam tubuh saya, tapi pakaian indah ada di dalam tubuhnya Yosef? Maka mereka menghina dia, mereka mengiri dia, mereka benci kepada dia. Tetapi selain itu masih ada unsur-unsur lain bikin Yosef sangat dicintai oleh papanya. Karena dia mimpi, dia mentafsirkan mimpi, dan dia mengerti banyak hal yang ajaib sekali. Sehingga banyak orang rindu, banyak orang merasa Yosef mempunyai kelebihan yang besar sekali. Satu hari semua kakak berada di ladang, jauh dari rumahnya, karena mereka harus membawa domba-domba pergi mencari rumput-rumput yang banyak supaya bisa dipelihara dengan baik. Lalu papanya masak, suruh anaknya yang satu yang di rumah yang paling kecil ini, waktu itu mungkin Yusuf adalah yang terkecil, satu lagi belum lahir. Yusuf, bawalah makanan ini pergi di ladang untuk saudara-saudaramu yang menjadi kakak-kakak Anda. Oke Pak, saya setuju. Yusuf seorang yang taat, seorang yang nurut, seorang yang mengikuti peraturan. Dia pergi melintasi gunung, lembah, sungai, padang, jauh sekali. Dia sampai di tempat kakak-kakaknya. Kak, saya datang bawa barang untuk engkau makan. Ini barang yang baik yang Papa telah sediakan bagimu. Tetapi saudara-saudara mengatakan, tukang mimpi datang. Kita benci dia. Dia telah merebut cinta ayah. Mari kita kerjain dia. Mari kita pikir bagaimana caranya memberikan kerugian kepada dia. Mereka pikir kalau dia sudah datang, langsung kita tangkap dia. Kita musnahkan dia. Kita buang dia. Dia tidak usah pulang. Biar kita pulang kasih tahu papanya, dia sudah dikerjain atau sudah dimakan oleh binatang liar. Mereka tunggu dia datang. Datang. Mereka mengatakan, yang mimpi sudah datang. Mereka gali satu lubang, gali satu sumur, serahkan anak yang adik mereka semua. 10 kakak semua bersekongkolan untuk menaruh adik, dibuang
di dalam sumur. Lalu mereka pergi. Biar dia mati di situ, biar dia tidak ada yang tolong, biar dia tidak bisa merebut cinta kasih orang tua mereka lagi. Orang yang elok, orang yang dicintai papa bukan satu hal yang sering menjadi bahagia. Akhirnya menjadi kecelakaan, menjadi satu kesedihan karena bisa dikerjai oleh orang-orang yang iri hati sama dia. Waktu Yusuf sudah ditaruh di dalam sumur itu, kakak-kakaknya ketawa. Nah, menang. Dia dapat pakaian berwarna, kita copot pakaiannya, kita lumurkan dengan darah domba. Dan seluruh pakaian penuh darah. Kita pulang menipu papa bahwa anakmu sudah dimakan sama binatang. Waktu mereka berjalan itu, mereka ambil pakaian, lumurkan darah, mereka mau pulang. Ada seorang kakak mengatakan, janganlah, itu juga adik kok. Meskipun dia dicintai papa, kita diperlakukan tidak adil, tapi bagi mama itu adik kita. Jangan biar dia mati di sumur. Angkat dia keluar. Waktu itu ada unta-unta yang jalan melintasi daerah itu. Mereka berkata, hei orang pedagang dari unta, kami mau jual seorang pemuda. Sehat, kuat, bisa kerja berat. Mau beli enggak? Kalau mau beli dia, kakak-kakak pikir, betul juga ya. Daripada taruh di sumur, kita tidak dapat apa-apa. Lebih baik dijual. Kita boleh bagi uang yang banyak. Kita dapat untung. Dan dia dijual. Dia tidak lagi mengancam kita. Tapi kita mendapat untung banyak. Orang-orang dari daerah Arab situ, mereka melihat anak ini bagus, besar, ganteng, sehat. Dibeli dengan uang. Sudah dikasih uang, bagi-bagi semua saudara. Dan adik ini dijual. Mereka membawa Yusuf pergi ke tanah Mesir. Dan dijual lagi kepada orang kaya yang memerlukan pegawai yang sehat. Dan mereka tinggalkan anak itu pergi. Tak ngerti bahasa. Tak kenal satu orang. Tak paham adat istiadat. Dia menjadi seorang asing yang berada di tanah Mesir. Dia tidak ada daya menolong sendiri. Dia tidak ada mungkin pulang ke papanya. Dia tidak bisa melihat kembali ayah yang paling mencintai dia. Semua ini ketawa, dapat uang bagi-bagi, masuk kantong, mereka pulang. Setelah mereka pulang ke tanah air, mereka ketemu papanya. Papa tanya, mana adikmu? Bukankah saya suruh dia bawa makanan untuk kamu? Di mana adikmu? Pak, adik tidak ada pak. Kami pernah lihat, tapi lihat cuma pakaiannya. Orang ini tidak tahu di mana. Kenapa? Anak saya di mana? Hanya ada pakaiannya. Coba lihat pakaiannya. Waktu ini keluar pakaian, semua darah. Anakmu mungkin sudah ditikam atau sudah dibawa oleh serigala. Mungkin sudah dimakan sisa pakaian yang di sini. Yakub mendengar kalimat itu dengan sedih, menangis tidak habis-habis. Anakku, anakku, Yusuf, Yusuf, di manakah engkau? Dibayangkan anaknya dikoyak-koyak oleh serigala, dagingnya dimakan oleh serigala, sisa darah-darahnya yang melumuri akan pakaian ini. Dia nangis dah habis-habis. Dia berderu-deru, nangis dan tidak ada tolong. Tidak ada cara mengembalikan. Yakub yang tua
sekarang menangis sampai matanya hampir menjadi buta. Saudara-saudara, dia sekarang mau bicara sama siapa? 10 anak, tidak ada satu yang dia cinta seperti dia mencintai Yusuf itu. Dan Yusuf yang dia cinta sekarang sudah tidak ada. Sekarang sudah hilang, sudah mati di dalam mulut-mulut serigala. Papanya yang sedih, yang sangat tersendiri, hanya menangis. Hiburan anak-anaknya tidak mampan mengembalikan sukacitanya. Karena dia terlalu terpikat oleh anak yang sudah mati itu. Inilah cerita yang menakutkan. Anak-anak 10 orang bersehati untuk mengancam dan untuk menjual adiknya, dan 10 anak sehati bohong untuk menipu papanya. Saudara-saudara, jangan heran jika anakmu menjadi musuhmu. Alkitab mengatakan di dalam rumah tanggamu, orang rumah tangga sendiri akan menjadi musuhmu. Saya tanya, Yakub ditipu oleh anak berapa lama? Saya percaya mungkin dia ditipu 60 tahun. Mungkin dia ditipu 80 tahun. Dia tidak pernah tahu kalau anak ini bukan mati, tapi dijual ke Mesir. Dia cuma mengikut informasi anak saya sudah dimakan serigala. Dia terus nangis. Coba tanya orang tua yang ditipu seperti ini, masih ada pengharapankah? Dia hidup di dunia apa artinya? Anak yang paling cinta sudah hilang, dia masih hidup berapa puluh tahun. Dia cuma sedih tidak habis. Kakak-kakaknya mensimpan rahasia penipuan yang tidak dibocorkan, biar papanya ditipu sampai mati. Mereka tidak peduli karena engkau terlalu cinta adik, sampai kita semua dijadikan sebagai anak tiri. Sekarang biar dia hilang, biar kita di rumah mendapatkan cinta papa. Saudara-saudara, saya tidak kritik, saya cuma bicara ini fakta. Di dalam sejarah sudah terjadi ini. Meskipun anak yang namanya Yusuf dicintai dengan alasan yang cukup, karena dia mempunyai intelek yang tinggi, dia punya pengertian bisa menjelaskan mimpi-mimpi dan semua rahasia yang tersimpan di dalam mimpi itu. Tetapi mereka tidak peduli, biar Yusuf dijual. Akhirnya Yusuf ikut orang Arab. Di dalam unta-unta tidak bisa bicara satu kalimat, dibawa ke Mesir lalu dijual. Tidak ada gunanya. Gunanya cuma satu, bisa ganti uang. Anak itu dijual, harta diambil, mereka pergi. Anak ini berada di dalam satu rumah orang kaya. Rumah ini dimiliki oleh seorang mungkin pedagang besar, mungkin orang hartawan, seorang yang kaya, dan dia namanya Potifar. Potifar melihat anak Yusuf muda, tidak bisa bicara, tidak apa-apa. Engkau tidak tahu adat Mesir, tidak apa-apa. Asal engkau bisa kerja. Badannya kuat, tangannya besar, tubuhnya sehat sekali. Saudara-saudara, dan mereka menaruh dia di ladang, di sawah. Akhirnya makin lama melihat dia kerjanya berat. Alkitab mengatakan Yusuf di dalam keadaan bagaimanapun tidak pernah mengeluh, tidak pernah sedih, tidak pernah mengkritik, atau tidak pernah menjadi orang yang pesimis. Dia terus bekerja dengan setia. Dia tahu bagaimana menghadapi Tuhan dan menghadapi cerakan, menghadapi semua manusia. Akhirnya Potifar mempercayakan seluruh rumah
semua lemari, semua peti, semua barang-barang kuncinya serahkan di tangan dia. Dia menjuru kunci, menjaga semua. Dan dia dengan setia, dengan sungguh-sungguh tekun menjaga dan mendapatkan kepercayaan 100%. Alkitab mengatakan Potifar memberikan semua kunci, serahkan cuma kepada Yusuf, kecuali istrinya. Dia memberikan semua dipegang oleh Yusuf karena kepercayaannya. Tetapi istrinya tidak pernah diserahkan dia. Nah, anak ini bekerja, lambat laun terjadi satu hal yang menakutkan. Istri itu melihat suaminya sering dagang keluar, suaminya sering pergi, suaminya sering tidak di rumah. Dan pegawai yang namanya Yusuf ini begitu ganteng, begitu tampan, begitu sehat, begitu muda. Dia mulai jatuh cinta. Saudara-saudara, Mesir mempunyai moral yang rendah. Mesir mempunyai seks yang lebih bebas. Yusuf dibesarkan di dalam keturunan Abraham, Ishak, Yakub, dididik menjadi anak Tuhan. Harus hidup suci, harus bertanggung jawab. Maka Yusuf seorang yang beres, seorang yang bertanggung jawab, dan seorang yang tidak bermain-main. Tetapi setelah Yusuf menjalankan semua kesucian dan semua peraturan sesuai pimpinan dan dalil Alkitab, perempuan itu mengatakan, "Hei, anak muda, lihat saya masih muda, saya masih cantik. Engkau sudah dewasa. Engkau tidak kepinginkah tidur sama perempuan? Kalau engkau pergi cari pelacur, engkau bayar. Kalau tidur sama saya, tidak usah bayar." Rayuan, godaan perempuan yang cantik, yang muda sering menjatuhkan anak muda. Dan banyak anak muda dengan tidak hati-hati tergelincir di dalam dosa yang dia tidak sadar. Itu merupakan satu jalan menuju ke neraka yang makin lama makin menggoda, makin menjadikan kebahayaan bagi dia. Satu hari nyonya Potifar bikin tempat tidurnya bagus, minyak wangi banyak sekali, kamarnya bersih, begitu menarik orang. Suaminya masih lama tidak pulang, dan dia datang kepada Yusuf berkata, "Mari masuk kamarku, mari tidur dengan aku. Engkau tidak usah bayar, engkau boleh menikmati seks. Saya akan melayani sendiri. Lihatlah kamarku yang begitu wangi, lihatlah kamarku yang begitu bagus. Mari kita menikmati bersama-sama di dalam kamar ini." Lalu dia pegang Yusuf. Dia harap membuka bajunya Yusuf. Yusuf dengan tenang berkata, "Bolehkah aku melakukan dosa besar ini? Bolehkah aku bersalah kepada Tuhanku?" Dia melawan, dia menolak. Perempuan itu sudah tidak bisa tahan. Dia kepingin cepat-cepat naik tempat tidur, kepingin main seks dengan Yusuf. Tapi Yusuf punya kalimat begitu keras, "Should I commit this great sin against my God?" Saya ada Tuhan, saya ada Allah yang besar, yang suci, yang berada di tempat tinggi. Bolehkah saya melakukan kejahatan yang besar ini untuk melawan Tuhanku? Pemuda-pemudi, waktu engkau pergi digoda oleh pelacur, oleh perempuan, oleh orang kaya yang cantik, murah, dan tidak tahu malu buka pakaian kepada engkau, ingat kali ini,
should I commit the great sin against my God? Bolehkah saya berbuat dosa yang besar ini, bersalah kepada Tuhan? Inilah pertama kali di dalam kitab suci membicarakan bagaimana pemuda menolak godaan, bagaimana laki-laki melawan perzinahan, bagaimana perempuan menarik, menggoda, merayu dan mau masukkan pemuda yang suci, yang sehat, yang muda ke dalam dosa, ditolak oleh Tuhan. Inilah kitab suci. Kita bersyukur kepada Tuhan. Kitab suci mencatat semua hal yang berfaedah bagi manusia. Kitab suci menulis semua kemungkinan hidup manusia memperkenan kepada Tuhan. Waktu itu Yusuf menolak, tetapi Nyonya Potifar pegang pakaiannya, mau buka pakaiannya. Akhirnya Yusuf tidak ada cara lain kecuali buka pakaian, kasihkan dia, sendiri lari keluar. Waktu dia lari keluar, perempuan itu mengalahkan. Tidak. Perempuan itu bertobat. Tidak. Perempuan itu menyesal. Tidak. Dia langsung berubah. Dari tadi cinta setengah mati, sekarang menjadi benci setengah mati. Saudara dengar kalimat di bawah ini. Cinta yang tidak suci cepat berubah menjadi benci. Cinta itu palsu, benci itu yang sungguh-sungguh. Setelah Yusuf lari keluar, tidak pakai pakaian, karena pakaian sudah diserahkan ke perempuan itu. Perempuan itu mengatakan, "Hei, semua datang lihat, laki-laki ini mau tidur sama saya. Pakaian dia di sini. Ini buktinya dia ingin main seks dengan saya. Saya tolak dia." Kalimat ini menjadikan yang iya tidak, yang tidak iya. Kalau perempuan mau berbuat jahat, selalu lebih unggul dari laki-laki. Kalau perempuan mau menipu, laki-laki selalu menjadi korban. Demikian Yusuf. Yusuf tidak mau dijebak. Yusuf tidak mau digoda. Yusuf tidak mau jatuh ke dalam dosa. Akhirnya dia melarikan diri. Tidak lama suami orang ini pulang. Istri mengatakan, "Lihat baju ini. Baju ini saya ambil karena dia masuk kamar saya mau tidur sama saya. Ini buktinya pembantumu ini orang jahat. Dia masuk ke rumah ini, nafsunya meluap. Dia ingin bersetubuh dengan saya. Ini buktinya." Akhirnya suaminya marah sekali. Dia lebih percaya kepada istrinya. Dan suaminya masukkan Yusuf ke dalam penjara. Kasihan sekali. Yusuf yang hatinya baik, bawa barang pergi padang belantara. Berhari-hari jalan di padang belantara sampai ketemu kakaknya, dibuang oleh kakaknya, dilempar ke dalam sumur, lalu dijual kepada orang Arab. Dia dibawa ke Mesir, dijadikan budak. Salahnya apa? Karena ganteng, karena terlalu dicintai oleh papanya, menimbulkan iri hati dan hati jahat, sehingga dia dijual di Mesir. Saudara, dia di penjara tidak marah, dia tidak bersungut-sungut kepada Tuhan. Dia hanya terima apa yang terjadi. Anything comes to me, I try to obey, I try to endure, I try to be patient, and I am waiting my God. Tunggulah Tuhanmu, jangan membela diri. Yusuf menjadi seorang rohaninya yang begitu matang. Dia di dalam penjara, tunggu. Ada dua orang dari pegawai Raja Firaun masuk di dalam. Dia menjelaskan mimpinya.
Dan ada yang akhirnya dibebaskan. Sudah dibebaskan, melupa dia. Yusuf pesan, kalau engkau sudah keluar, tolong jangan melupakan saya. Dimasukkan penjara bukan kesalahan saya. Tapi orang kalau sudah dilepaskan, orang kalau sudah dibebaskan, dia pentingkan diri sendiri. Dia lupa apa yang dipesan oleh Yusuf. Yang satu dipenggal kepala, yang satu dikembalikan jabatannya menjadi pemimpin dari perhidangan, daripada cawan minuman, daripada Raja Firaun. Tapi dia lupa. Satu hari Firaun, raja tertinggi daripada orang Mesir, memimpi ada 7 ekor yang gemuk sekali. Sapi-sapi makan rumput banyak. Begitu besar, begitu gendut. Sesudah itu mendadak ada 7 ekor yang kurus sekali datang makan. Dan yang gemuk semua sapi mati dimakan oleh sapi yang kurus itu. Kaget. Raja Firaun kaget. Dan dia berkata, siapa boleh kasih tahu artinya apa ini? Apa artinya 7 ekor sapi yang begitu besar akhirnya ditelan oleh 7 sapi yang sangat kurus? Apa artinya? Dia tidak ngerti. Dia panggil semua dukun, panggil semua pentafsir, panggil semua penganalisa daripada mimpi. Tidak ada orang bisa jawab. Baru orang yang dilepaskan itu ingat, oh Firaun, pada waktu saya di penjara, saya ketemu seorang anak muda. Dia bisa memberikan jawaban, memberikan tafsiran kepada mimpi-mimpi yang kita mengalami itu. Coba saya panggil dia keluar. Baru waktu itu baru Yusuf dikeluarkan daripada penjara, berdiri di hadapan Firaun. Firaun bertanya, namamu siapa? Yusuf. Saya dengar engkau bisa menjawab. Sekarang kasih tahu mimpi saya apa artinya. 7 lembu yang besar ditelan habis oleh tubuh lembu yang kurus. Apa artinya? Yusuf tidak gelisah. Dia mengatakan, mimpimu artinya adalah begitu. Ada 7 tahun Mesir akan dapat panen besar sekali, limpah sekali, sehingga kebanyakan makanan tidak bisa habis. Tetapi jangan senang, karena setelah 7 tahun selesai, datanglah 7 tahun kelaparan yang besar. Siapapun tidak bisa lewat, semua akan mati kelaparan. Hah? Kalau begitu bagaimana? Apa yang harus saya perbuat? Yusuf bilang, saya anjurkan cepat bikin gudang sebesar mungkin. Semua penuaian, semua panen yang besar disimpan, lalu sedia untuk 7 tahun kelaparan yang akan datang. Waktu 7 tahun kelaparan datang, karena timbunan daripada semua gudang yang penuh, keluarkan, dibagi ke rakyat. Engkau akan mengalami kecukupan 7 tahun. Tidak perlu binasa karena lapar. Wah, raja pikir ini orang pintar sekali. Kok bisa tahu artinya mimpi saya? Setelah tahu, memberikan nasihat kepada saya, supaya saya menyelesaikan kesulitan kelaparan 7 tahun itu. Maka dijadikan Perdana Menteri. Inilah caranya Tuhan. Saudara-saudara, anak yang dibenci oleh saudaranya, anak yang dijual ke Mesir, anak yang dipenjarakan karena perempuan yang jahat memberikan sesuatu hal yang menjebak dia, akhirnya menjatuhkan dia. Dia tidak bisa membela diri. Dia tidak ada cara melepaskan diri, bersihkan diri. Cuma taunya di dalam penjara, diam, tunggu Tuhan buka jalan bagi dia. Akhirnya Tuhan membuka jalan
dengan cara dia mentafsirkan mimpi dan akhirnya dijadikan Perdana Menteri. Menjadi Perdana Menteri, satu orang di bawah raja, tapi di atas ratusan juta manusia. Yusuf menjadi orang paling penting di seluruh tanah Mesir kecuali raja sendiri. Dia orang yang dipakai, orang yang mempunyai kuasa paling besar di seluruh tanah Mesir itu. Dan sudah 7 tahun dia bikin gudang yang besar sekali, menimbun barang-barang hasil bumi yang banyak sekali. Sudah selesai 7 tahun kemudian datanglah kelaparan. Seluruh negara dikasih makanan tidak habis-habis. Saudara-saudara, pada waktu akhir daripada tahun-tahun lapar itu, dia satu hari melihat ada banyak orang datang ke dia. Mereka bukan orang Mesir, mereka orang Israel. Lalu dilihat lagi, kelihatan seperti saya kenal. Padahal itu adalah kakak-kakaknya yang juga kelaparan, sudah mau mati, turun dari Kanaan ke Mesir cari makanan, lalu ketemu Yusuf. Saudara dengar cerita ini, baca di dalam buku Kejadian bagian yang akhir, sangat menggerakkan hati. Sesudah mereka semua dikasih makanan, mereka tidak tahu dia Yusuf, tapi Yusuf tahu mereka kakak. Ini kakak saya, ini saudara ini nama ini, siap semua tahu. Tolong panggil, masih ada saudara, masih ada satu. Siapa namanya? Benyamin. Anak keberapa? Anak paling kecil. Masih ada juga? Papa masih ada? Baru Yusuf dengar, papanya sudah tua masih hidup. Tolong panggil papamu sini. Saya mau bagi makanan, bagi segala hasil bumi, supaya mereka boleh hidup dengan mewah. Saudara-saudara, dengan demikian waktu Yusuf ketemu dengan adiknya sudah umur 40. Waktu itu Yusuf mungkin 42, mungkin 45, saya tidak tahu. Tapi adiknya sudah 10 anak. Dan kakaknya ada 5 anak, ada 3 anak. Semua disuruh pindah ke Mesir. Akhirnya orang Israel dipimpin Tuhan masuk di Mesir. 70 orang dari tanah Israel pindah ke tanah Mesir, menjadi penduduk di Mesir. Dan di situ mereka mulai kembang biak. Saudara-saudara, apa yang ditulis dalam Alkitab begitu menarik dan begitu ajaib. Tuhan memimpin umatnya menjadi umat yang diberkati. Dan mereka terus membiak. 70, 700, 7.000, makin lama makin banyak. Makin lama makin banyak. Tidak lama kemudian Yusuf mati, kakaknya mati. Orang Israel di Mesir yang penting sudah mati. Dan Alkitab mengatakan ada Raja Firaun yang baru tak kenal Yusuf. Dia mulai benci orang Israel. Kenapa engkau begitu banyak? Kenapa lahirkan anak begitu banyak? Ini mengancam Mesir. Kalau besok ada musuh datang, engkau sekongkolan dengan musuh, kami dikalahkan bagaimana? Maka kami mengerjakan kamu dianiaya. Saudara-saudara, orang Israel berada di Mesir, mulai Yusuf dijual. Dan akhirnya Yusuf menjadi Perdana Menteri, memberi kecukupan kepada kakaknya. Dan seterus itu dipindahkan ke Mesir. Dan mereka hidup di situ 430 tahun. Setelah 430 tahun Yusuf mati. Tidak ada lagi orang Israel jadi Perdana Menteri. Firaun bangkit, tidak kenal lagi jasa Yusuf. Mereka mulai menganiaya, mulai mengkerjain,
mulai memberikan ketekanan, memberikan tugas berat untuk Israel. Alkitab berkata 430 tahun orang Israel ada di Mesir, dijadikan penduduk kelas 2, diberikan penganiayaan, disuruh kerja berat, dan mereka tak habis-habis ditekan, tak habis-habis dikerjain oleh orang Mesir. Kerja berat, mungkin satu hari 15 jam bekerja, bikin bata, bangun. Karena kerja yang paling berat, Mesir bilang kita orang Mesir tidak kerjakan. Biarlah orang Israel yang kerjakan kerja yang berat, bangun rumah, bangun gudang, semua dikerjakan oleh orang Israel. Maka Israel mulai mengeluh, mulai sedih, mulai bersungut-sungut di hadapan Tuhan Allah. Alkitab mengatakan pada waktu Israel mengeluh, Israel people sigh before God. Tuhan di surga melihat umat Dia sedang kerja berat, sedang dianiaya 430 tahun. Maka datanglah satu hari Tuhan mau panggil satu orang untuk melepaskan bangsanya, melepaskan umatnya menjadi merdeka, menjadi keluar dari tanah Mesir. Sebagaimana orang Belanda menjajah Indonesia 350 tahun, demikian orang Mesir menganiaya orang Israel. Setelah 430 tahun, Tuhan turun dan Tuhan berkata, I'm going to save, I'm going to deliver my people out from the persecution. Saya akan melepaskan bangsaku daripada penganiayaannya. Itu sebabnya mereka tunggu sampai satu hari waktu Firaun berkata, orang Israel makin banyak, ini mengancam, ini membahaya kita. Saya minta semua bidan yang membantu perempuan melahirkan anak dipesan. Engkau kalau lihat perempuan Israel menghamil, melahirkan anak, kalau waktu keluar anak itu laki-laki, bikin mati. Karena saya tidak mau Israel banyak laki-laki. Kalau perempuan, biar hidup, nikah sama orang Mesir, sehingga bangsa kita makin besar, bangsa Israel makin lenyap. Saudara-saudara, Alkitab mengatakan dua orang yang penting di dalam bidan itu, mereka begitu lihat anak Israel keluar, bagus-bagus, sehat-sehat, maka mereka tak tega membunuh anak. Jangan kira pemerintah yang jahat, yang kejam, yang menganiaya bisa melangsungkan apa yang mereka mau. Karena Tuhan masih mempunyai common grace. Tuhan memberikan jiwa orang bidan itu mempunyai peri kemanusiaan, mempunyai pengertian kasihan, mempunyai sesuatu pro manusia. Waktu lihat anak bayi keluar laki-laki, mereka tidak mau cekek, mereka tidak mau bunuh, biar anak ini hidup terus. Akhirnya tetap lebih banyak lagi. Sehingga Firaun marah dan panggil bidan-bidan. Kenapa engkau tidak cekek mati? Bidan-bidan itu ketakutan pemerintah. Mereka bohong. Pak, kami bukan tidak mau membunuh. Mereka terlalu lincah. Sebelum kami tiba rumah, anak sudah lahir, tidak bisa apa-apa. Raja ditipu, dia tidak berdaya apa-apa. Maka dia memberikan perintah yang lain. Semua anak laki-laki, bayi yang baru keluar daripada perempuan orang Israel harus dilempar ke dalam sungai supaya mati. Laki-laki harus dibuang, laki-laki harus dibunuh. Maka orang Israel ketakutan. Anak laki keluar, dibuang di laut, dibuang di sungai, satu-satu mati.
Alkitab mengatakan ada seorang perempuan yang melahirkan anak laki-laki. Anak laki itu begitu bagus, begitu ganteng. Maka perempuan itu mengatakan, saya sayang, saya tidak mau membuang anak ini, disimpan di rumah. Tapi anak itu, wah, wah, suaranya keras, nangisnya terdengar oleh sebelah-sebelah, sehingga tidak bisa simpan lagi. Mama bilang, saya sekarang harus pakai cara bagaimana menghadapi anak laki-laki. Dia bikin keranjang, bikin bantal, bikin cat yang bikin keranjang tidak tembus air. Lalu anaknya ditaruh di bawah, dibuang ke sungai. Waktu dibuang ke sungai, mamanya berkata kepada anak perempuan yang besar, jagalah adikmu, bawa dia ke sungai, taruh dia di sungai, tapi jangan jauh dari dia. Kalau dia ada bahaya, tolong dia. Saya tidak mau anak saya mati. Kakak perempuan itu bilang, iya ma, saya menjaga adikku yang begitu indah, yang begitu ganteng. Ditaruh di sungai Nil, lalu dia dari jauh melihat. Mendadak yang dia lihat bukan bayi di dalam kerajaan itu. Dia melihat anak Firaun datang mandi di sungai. Dengan banyak perempuan yang cantik, mereka main-main di situ. Lalu perempuan-perempuan yang mendampingi anak perempuan Firaun masuk ke dalam air. Lagi berenang separuh, ada satu berteriak, "Loh, saya ketemu satu keranjang. Mari kita lihat apa di dalamnya." Waktu mereka melihat seorang anak bayi yang bagus sekali, yang ganteng sekali, sekarang main-main di sana. Dia datang melapor kepada perempuan yang menjadi anak Firaun itu. Putri, ada anak yang berada di keranjang, sekarang berada di sungai sini. Bawa sini, saya mau lihat. Waktu dibawa, anak Firaun, perempuan itu begitu lihat anak ini, senangnya luar biasa. Mengatakan, saya tidak ada anak, sudah ini kasih saya. Biar saya mempunyai anak ini. Tapi ini orang Ibrani, tidak apa-apa. Bahkan dia boleh menjadi anak saya. Angkat dia keluar, kasih saya gendong. Putri dari Raja Firaun menggendong anak bayi ini. Anak bayi ini nangis, mukanya bagus sekali. Dia sayang sekali sama anak. Inilah anakku, inilah anakku. Siapakah anak itu? Anak itu dikasih nama Musa. Apa artinya Musa? Yang diselamatkan keluar dari air. The one who have been driven from the river, from the water. Anak ini sudah diselamatkan daripada air. Inilah anakku. Maka Firaun punya anak, mendapatkan anak bayi untuk dipelihara di situ. Inilah Musa, saudara-saudara. Jadi Abraham dipanggil oleh Tuhan, jelas panggilan. Musa dipanggil Tuhan melalui 400 tahun lebih. Akhirnya Yusuf tidak jadi mati. Yusuf menjadi Perdana Menteri. Yusuf punya anak, semua lari ke Mesir. Dan sekarang melahirkan seorang anak bayi yang menjadi Musa. Musa dipanggil Tuhan menjadi orang kedua yang paling penting di dalam sejarah yang boleh menjalankan kehendak Tuhan. Jikalau tidak Abraham, kita tidak ada orang mempunyai contoh iman. Jikalau tidak ada Musa, kita tidak ada seorang boleh membaca kitab suci. Saudara-saudara, saya hari ini akan bicara sampai di sini dulu. Dan saya minta saudara baik-baik mempelajari kitab suci, mengetahui cerita kitab suci. Begitu menyentuh, begitu menggerakkan hati kami. Karena semua anak ada rencana Tuhan
yang sementara banyak orang yang menjadi orang tua, menjadi papanya, menjadi mamanya, tidak mengetahui arti sesungguhnya itu apa. Saya berkata kepada saudara, jikalau anakmu mempunyai pengalaman yang aneh, mempunyai pimpinan yang khusus, mempunyai sesuatu yang luar biasa, mungkin pimpinan Tuhan untuk anakmu itu bukan orang biasa. Mungkin akan dipakai, mungkin akan dipergunakan menjadi manusia yang menjadi berkat bagi banyak orang lain. Ingatlah Stephen Tong, 80 lebih tahun yang lalu baru lahir. Kelihatan bayi, kelihatan tidak gunanya, tapi Tuhan sanggup membangkitkan orang-orang besar daripada bayi yang kecil. Saya harap kita baik-baik menghadapi anak kita, cucu kita. Biar kita punya anak baik-baik dididik, baik-baik dibesarkan di dalam rencana Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita, membuat kita mengerti firman Tuhan, mengerti cara Tuhan Allah membentuk manusia menjadi manusia yang berguna. Mari kita berdoa bersama-sama. Semua tunduk kepala. Saya minta pendeta maju ke atas, pimpin kita di dalam doa. Mari kita semua tunduk kepala masuk dalam doa. Saya minta pendeta Heru pimpin kita. Bapa dalam surga, kami bersyukur melihat Tuhan memakai orang-orang di sepanjang sejarah. Kami sudah melihat Tuhan memanggil Abraham menggenapi panggilan, dan sekarang Tuhan kami juga melihat kehidupan daripada Musa. Kiranya Tuhan juga memakai setiap kami boleh menggenapi panggilan rencana Tuhan, dan juga Tuhan pakai anak-anak yang Tuhan percayakan kepada setiap orang tua di dalam kebaktian ini boleh menggenapi rencana Tuhan yang kekal. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.